Dahulu kala di tanah Pasudan, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung dikenal sebagai raja yang bijaksana, sehingga semua orang menghormatinya. Namun, kini usia sang Prabu sudah semakin tua. Sudah waktunya ia turun dari tahtanya dan mewariskannya kepada putrinya. Sang Prabu memiliki dua orang putri, yang bernama Purbararang dan Purbasari. Mereka berdua adalah putri kesayangan Sang Prabu, sehingga membuat Sang Prabu berada di dalam kebingungan. Lantas, kepada siapakah ia akan mewariskan tahtanya tersebut? Usiaku sudah semakin tua. Sudah waktunya bagiku untuk turun tahta. Hei Patih, Nggih Prabu, aya naon manggil saya? Usiaku sudah semakin tua. Apakah kamu punya saran tentang penerusku, wahai Patih? Menurut hamba, penerus Prabu haruslah orang yang bijaksana, baik hati dan dipercaya oleh rakyat. orang yang baik hati. Sepertinya saya butuh waktu sedikit lebih lama untuk pikirkan hal ini. Dan saya harus memikirkan hal ini sematang mungkin. Baiklah kalau begitu, hamba mohon izin undur diri. Setelah 3 hari, Prabu Tapa Agung akhirnya membuat keputusan siapa yang akan menjadi penerusnya. Kabar tentang penerus Prabu Tapa Agung sudah meluas ke masyarakat kerajaan Pasir Batang. Patih pun memberikan pengumuman kepada rakyat tentang siapa yang akan menjadi penerus, bahwa yang menjadi penerus adalah Putri Purbasari. Para rakyat pun bersorak-sorai gembira. Ayahanda, apa maksud Ayahanda menunjuk Purbasari sebagai penerus? Bukannya harusnya aku, sang putri tertua yang menjadi penerus. Ini sudah menjadi keputusanku, wahai putriku. Tapi ayah, Terima apa keputusanku? Purbasari, kaulah yang akan menjadi penerusku. Kuharap kau tidak keberatan, wahai putriku. Tentu saja tidak, Ayahanda. Ayahanda sudah mempercayakan kerajaan ini pada saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Keputusan mutlak telah dibuat oleh sang Prabu. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat keputusannya. Sementara itu, Purbararang masih tak terima dengan keputusan ayahnya. Ia pun secara diam-diam mulai merencanakan sesuatu bersama tunangannya, Raden Indrajaya, untuk membuat Purbasari gagal menjadi penerus dan membuat Purbararang menjadi ratu. kenapa ayah malah memilihnya untuk menjadi ratu? Harusnya aku, yang tertua yang berhak mewarisinya. Bagaimana ini? Indra, syukurlah kau di sini. Aku membutuhkan bantuanmu. Bantuanku, apa ini berkaitan dengan pewarisan Purbasari? Benar, kau harus membantuku agar Purbasari tidak menjadi ratu. Kau tahu kan, kalau aku adalah pewarisah. Kau tahu itu hal gila kan? Tidak mungkin kita bisa menurunkan Purbasari dari status penerus. Itu sama saja dengan menyerang keluarga kerajaan, terlebih pada penerus kerajaan ini. Indra, kalau aku tak menjadi ratu, maka kau tidak akan menjadi raja. Apa kau mau hal itu terjadi? Ini impianmu sejak kecil kan? Baiklah, aku akan membantumu. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa menyerangnya karena terlalu beresiko. Kembalikan hati rakyat juga hal yang mustahil. Hampir sebagian besar penduduk telah setuju bahwa Purbasari lah yang akan menjadi ratu kelak. Kecuali jika Purbasari menderita penyakit yang berbahaya. Penyakit? Bagaimana caranya agar ia sakit? Kita tidak akan bisa meracuninya. Kita tak perlu meracuninya Purbararang. Aku mengenal salah satu penyihir sakti. Ia pasti bisa melakukannya. Bagus, kita harus segera menemuinya. Akhirnya, Raden Indrajaya dan Purbararang menemui penyihir sakti tersebut. Tak lama kemudian, Purbasari merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan muncul bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya. Tubuhku, kenapa bisa jadi begini? Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu, Purbasari? Aku juga tidak tahu, Ayahanda. Badanku terasa sakit dan tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam ini. Patih! Nggih Prabu, ada yang bisa saya lakukan? Panggilkan seluruh tabib kerajaan sekarang! Baik Prabu. Setelah beberapa hari, usaha yang dilakukan Prabu Tapa Agung dan para tabib kerajaan belum berbuah hasil. Prabu Tapa Agung merasa sangat frustasi. Akhirnya, Purbararang menghampiri Prabu Tapa Agung untuk menyampaikan sebuah ide. Ayahanda, nampaknya Ayahanda sedang sangat frustasi belakangan ini. Apakah itu ada kaitannya dengan Purbasari?
Iya anakku, bahkan setelah saya panggil seluruh tabib kerajaan, belum ada hasil yang terlihat. Ayahanda, jika terus dibiarkan seperti ini, penyakit Purbasari bisa saja menyebar kepada seluruh penghuni istana dan bisa saja menyebar ke seluruh rakyat kita. Kamu benar, tapi bagaimana cara mencegah hal itu? Saya mempunyai ide, Ayahanda. Bagaimana jika kita mengasingkan Purbasari untuk sementara waktu? Mungkin ia akan sembuh dengan sendirinya. Tidak bisa, Purbasari harus tetap tinggal di istana. Tapi Ayahanda, tolong pikirkan keselamatan orang banyak. Apakah Ayahanda mau dikenal sebagai raja yang menelantarkan rakyatnya? Baiklah, Ayahanda akan mengikuti saranmu. Akhirnya, Prabu Tapa Agung membuat keputusan untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan untuk sementara waktu. Purbasari diasingkan di sebuah gubuk kecil dengan sedikit bahan makanan yang ada. Sementara itu, di kerajaan, Purbararang terlihat sangat senang dengan kepergian Purbasari dari istana. Ia pun memberitahu Raden Indrajaya tentang kabar tersebut. Indra, Purbasari sudah diasingkan dari istana. Akhirnya, kita bisa menguasai seluruh kerajaan di tanah Pasundan. Benarkah? Bagus kalau begitu. Saya ikut senang mendengarnya. Setelah ini kita akan menjadi orang paling berkuasa dan memperkaya diri kita. Sementara itu, Purbasari telah tinggal selama beberapa hari di dalam hutan. Bahan makanan yang ia miliki semakin menipis. Akhirnya, Purbasari memutuskan untuk mencari makanan di hutan. Ia bersandandung kecil sembari menikmati suasana hutan yang tenang, tanpa mengetahui ada sepasang mata yang mengawasinya. Kala sedang asik bersenandung, tiba-tiba saja seekor lutung datang mendekatinya. Purbasari terkejut bukan main. Ia sentak menjauh, berusaha melindungi diri. Tolong menjauhlah dariku. Kubilang menjauhlah. Aduh, Putri itu sakit. Sejak kapan lutung dapat berbicara? Siapa kau sebenarnya? Putri, tolong tenanglah sebentar. Aku ini adalah lutung sakti. Aku tersasar begitu sampai di sini. Lutung sakti? Sebenarnya, aku ini adalah pangeran dari Kayangan. Namun, karena aku melakukan kesalahan, aku dihukum menjadi lutung dan dibuang ke bumi. Dan disinilah aku berada, di tempat antah berantah yang tak ku ketahui. Lantas, bagaimana denganmu Putri? Tak biasanya seorang putri dari kerajaan Mansur berada di hutan belantara ini sendirian. Itu karena aku terkena penyakit yang tak diketahui. Karena takut menyebar ke orang lain, ayahku, Sang Prabu memutuskan untuk mengasingkanku sampai aku sembuh kembali. Purbasari berbagi kisah dengan seekor lutung yang baru ia temui. Ternyata, ada seseorang yang bernasib sama dengannya. Lutung dan Purbasari pun menjadi teman dekat. Sejak saat itu, Purbasari memanggilnya Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar.
Purbasari sangat bersyukur dapat bertemu dengan Lutung Kasarung. Kini, ia memiliki teman yang dapat ia ajak bicara. Suatu malam, saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi di sebuah bukit, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar menyembuhkan penyakit Purbasari. Ya Tuhan, tolong angkatlah penyakit Purbasari. Sungguh, aku tak tega melihat dirinya yang menderita. Permintaan Lutung dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Lutung pun mengambil wadah untuk mengambil air tersebut dan memberikan kepada Purbasari keesokan paginya. Ketika pagi tiba, Lutung mendatangi Purbasari. Ia lantas memberikan seember air yang ia ambil dari telaga di dekatnya tadi malam. Putri, ambillah ini, lalu usapkan ke sekujur tubuhmu. Air ini dapat menyembuhkan penyakitmu. Benarkah ini, Lutung Kasarung? Benar, percayalah denganku. Akhirnya, sesuai permintaan Lutung, Purbasari membasuh tubuhnya dengan seember air yang diberikan oleh Lutung. Secara ajaib, bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Purbasari menghilang. Penyakit yang ia derita kini telah sembuh. Akhirnya, penyakitku telah sembuh.